Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai, terbangnya ditabuh kembali yuk. Hafal gak? Ada yang hafal gak? Lagunya Man Ana. Siap? Oke, meneruskan sholawatnya Pak Gubernur. Ayo, mulai. Man Ana. Ngantuk semuanya ini paham atau enggak dengan soal ini? Paham enggak? Man ana, man ana. Apalah artinya kami? Laulakum, kalau bukan karenamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, kita semua yang hadir di sini itu kira-kira yakin nggak kalau kita ini akan masuk surga? Buktinya apa? Hah? Buktinya apa? Coba kita sekarang lihat, ketika Allah di dalam Al-Quran atau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menyebutkan kriteria sifat-sifat orang yang akan masuk surga, kita itu banyak cocoknya atau banyak tidak cocoknya? Woi, kalau membaca Al-Quran yang menerangkan tentang sifat-sifat orang yang akan masuk surga, kira-kira kita ini banyak cocoknya atau banyak suloyonya? Yang bilang dengan diri lo ya. Kalau membaca karakter dan perilaku orang yang akan masuk neraka, kita ini banyak cocoknya atau banyak suloyonya? Banyak cocoknya atau suloyonya? Lah kok yakin mau masuk surga? Kok yakin kalau mau masuk surga? Wong kita itu diinterogasi sama polisi aja nggak bisa tidur, apalagi diinterogasi sama malaikat. Ya, diinterogasi sama polisi itu tidak bisa tidur, jangankan diinterogasi, dapat surat dari KPK aja nggak bisa tidur, apalagi mau diinterogasi sama malaikat. Siap gitu. Padahal kalau kita lihat hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Besok yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu sholatnya. Kalau sholatnya apik, bagus, maka seluruh amalnya dianggap bagus. Kalau amal sholatnya jelek, seluruh amalnya akan dihisab satu persatu. Lagi-lagi ini sholat kita itu termasuk baik atau enggak? Baik atau
sholat yang baik itu bagaimana? Yang sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sholat kita sudah sama dengan Rasulullah atau belum? Sudah atau belum? Jangankan Rasulullah, sama sahabat aja belum tentu. Sama sahabat aja belum. Coba, sahabat itu suatu hari ada salah satu sahabat di dalam medan perang, punggungnya itu kena anak panah. Tahu anak panah? Anak panah itu ada kayak pancingnya itu. Kalau sudah kena, ditarik pasti dagingnya robek. Ketika mau ditarik, sahabat itu bilang, jangan, punggungnya sakit. Tolong cabut ketika saya nanti sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Begitu salamnya, sahabat itu berdiri. Loh, kamu itu gimana? Tadi kan saya sudah pesen, kalau saya sholat, tolong itu anak di. Kok nggak kamu cabut gimana? Temannya yang di sampingnya itu yang disebut, lawang sudah. So, begitu asiknya, khusyuknya sholat ketika kena panah dicabut tidak terasa. Itu sholatnya sahabat, bukan sholatnya Nabi. Bisa kita seperti itu. Allahu Akbar. Ada nyamuk begini. Ya enggak? Allahu Akbar. Siapa yang beli ayam? Allahu Akbar. Wah, ini tadi goreng tempe kayaknya gosong. Kita itu masih terganggu sama nyamuk. Jangan sampai anak. Kalau melihat ini, kita tuh krongsok, kita itu termasuk bagian surga, tahu? Tapi tenang, bayangkan kalau seandainya ini kebakaran, sekonyong-konyong kebakaran, terus apinya itu memercik ke sana. Bapak-bapak, ibu-ibu lari nggak? Ingat sandalnya nggak? Ingat temennya nggak? Ingat sampingnya nggak? Ingat sopir tadi yang nganter nggak? Ingat nggak? Itu baru api. Bayangkan ketika malaikat Israfil menyebutkan sangkakala, kemudian semua manusia dibangkitkan oleh Allah, kemudian digiring ke arah mahsyar. Semua tahu bahwa nanti saya akan dihisab oleh malaikat. Dan gak ingat apa-apa ini. Kalau nggak percaya, kalau ada pejabat dapat surat cinta dari KPK, lihat, dapat istrinya udah nggak bisa lihat, nggak bisa, baru dapat surat apa ya? Apalagi ini dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, dan tidak mungkin kita akan bohong. Dia tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang dalam hati. Makanya ketika digambarkan bagaimana besok pada hari kiamat itu, yauma firrul mar'u min akhihi wa akhihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang semua itu nggak ingat semuanya, nggak ingat anaknya, nggak ingat cucunya, nggak ingat istrinya, apalagi anak jadi ingat. Karena begitu menghadapi sesuatu yang maha. Jadi anak yang kecil kita besarkan, bodoh kita sekolahkan, nggak punya
Istri kita kawinkan, nggak punya rumah kasih rumah, nggak punya pekerjaan kasih pekerjaan. Besok pada hari itu nggak ingat, nggak ingat semuanya. Semuanya pada mengamankan dirinya kecuali satu. Siapa itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu nabi-nabi, semua nabi itu dikasih kesempatan oleh Allah. Wahai para nabi, aku kasih kesempatan kamu untuk meminta satu permintaan, dan permintaan itu akan kami kabulkan, apapun permintaanmu. Semua nabi-nabi itu mohon semua seketika pada waktu itu, tapi hanya satu yang tidak memohon. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tanya apa maunya Muhammad itu. Kenapa saya kasih kesempatan untuk memohon dan pasti akan kami kabulkan, kok tidak mau minta? Padahal semua nabi-nabi sudah memohon dan sudah kami minta. Pak, kalau seandainya kalian dikasih kesempatan oleh Allah untuk minta satu permintaan dan pasti akan dikabulkan oleh Allah, mau minta apa? Minta apa? Minta apa? Pasti semua permintaan itu kembali kepada diri kita sendiri. Tapi ketika baginda Rasulullah ditanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa engkau tidak memohon? Sementara Allah sudah memerintahkan dan pasti akan mengabulkan. Apa jawab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Doaku, permintaanku ini akan kami tangguhkan dan akan saya mintakan besok pada hari kiamat. Ya Allah, doa saya ini akan saya peruntukkan untuk seluruh umatku, untuk seluruh umatku. Itu menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum anittum harisun bil mu'minina raufun. Jadi Rasulullah itu susah. Rasulullah itu sedih ketika umatnya itu merasa sedih. Ketika umatnya itu susah. Bukan hanya di dunia, bahkan Rasulullah akan mengawal kita ila yaumil. Maka sampai dikasih kesempatan oleh Allah untuk memohon, tidak dia minta, akan saya mintakan besok pada hari kiamat akan, dan doa itu untuk umatku semuanya. Doa itu untuk umatku semuanya. Makanya orang yang bisa membahagiakan umatnya Rasulullah itu sebenarnya orang itu adalah orang yang membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menyakiti, menyengsarakan umatnya Rasulullah itu sebenarnya menyakiti hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di dalam lagu Hubbul Watan itu gimana? Ya lal watan, ayo coba naik. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ulangi. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan. Wala takun inhadu ahlal watan. Terus Indonesia anta unwanul ya lal watan, duhai tanah airku.
hubbul waton minal iman. Mencintaimu wahai tanah airku adalah bagian daripada iman. Apa hubungannya tanah air dengan iman? Ya, kita bela tanah air ini. Kita pertahankan tanah air ini karena di atas tanah air ini ada cinta-cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi. Barang siapa yang menyakiti umatnya Rasulullah, itu sama dengan menyakiti hatinya Rasulullah. Barang siapa yang bisa memuliakan umatnya Rasulullah, itu sama dengan menyenangkan hatinya Rasulullah. Maka para ulama-ulama dulu, ratusan darah dan nyawa ditumpahkan untuk apa? Untuk membersihkan tanah air ini dari kaum. Kenapa? Karena di atas tanah air ini ada cinta-cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita demikian? Karena kita mengharapkan mahabbah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi warga Nahdliyin, dibayar atau tidak digaji, itu tetap akan membela tanah air ini. Karena membela tanah air ini adalah bagian daripada memuliakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tanpa Rasulullah kita tidak apa-apa. Kita tidak apa? Tanpa Rasulullah nggak ada sesuatu yang bisa kita handalkan. Makanya laulaku apa namanya? Man ana laulaku kaifama hukum kaifama ahwaku. Kalau bukan karena wahai Rasulullah, kami bukan apa-apa. Kalau bukan karena wahai Rasulullah, tidak ada harapan sama sekali kita itu bisa masuk di surgamu. Karena rahmatmu dan doamu dan belas kasihmu ya Rasulullah, itulah salah satu harapan kami. Karena rahmatmu, karena doamu, karena belas kasihmu ya Rasulullah, kami masih punya harapan di dalam hidup ini. Maka sudah sempatannya pada malam hari ini kita bersama-sama kumpul untuk selalu menghidupkan kembali rasa mahabbah dan cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan memuliakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa untuk memuliakan umatnya Rasulullah sebagai bentuk atas kecintaan kita dan Rasulullah, terus kita berbuat apa? Minimal jangan menyakiti. Minimal jangan menyakiti umatnya Rasul. Karena yang akan susah itu bukan umatnya Rasulullah saja. Bahkan sedihnya Rasulullah itu melebihi umatnya itu sendiri. Sedihnya Rasulullah menemui sedihnya umatnya. Oleh karena itu, laulaku man ana laulaku kaifama hukum kaifama ahwaku man ana. Saya senang sekali nih, tadi yang menyanyikan ini itu Pak Gubernur sendiri. Jadi yang mulai menyanyi tadi Pak Gubernur sendiri. Saya anggap ini sebuah janji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memuliakan umatnya Rasulullah SAW.
Semoga. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Menungso besok ketika dibangunkan dari kuburnya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Kira-kira yang kalian cintai itu siapa, Pak? Bu? Siapa? Siapa yang kalian cintai? Anak nggak ingat besok. Istri, apalagi suami, apa? Wong suami istri itu mikir nasibnya sendiri belum tentu. Siapa yang kalian? Siapa? Yang kita harapkan kita bisa bersama-sama dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita menyintai Rasulullah? Gampang. Muliakan dan cintai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal jangan menyakiti umatnya Rasulullah. Insya Allah kita akan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan sama-sama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana cinta ini terus berlanjut, rasa mahabbah dan cinta dan perjuangan untuk memuliakan umatnya Rasulullah ini terus berlanjut. Bagaimana? Kalau kita ingin memuliakan sendiri-sendiri, nggak mungkin, nggak? Karena umatnya Rasulullah itu banyak. Jumlahnya umatnya Rasulullah bahkan berapa, Pak Gubernur? 1,3 juta umatnya Rasulullah. Siapa yang berani memuliakan sendiri? Ayo. 1,3 juta. Gimana kita akan memuliakan? Gimana kita akan memuliakan 1,3 juta? Padahal kalau kita tidak openi, kita tidak perhatikan, yang pertama kali marah dan sedih adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana kita nggak mungkin, dan itu didadari oleh para pendahulu-pendahulu, guru-guru kita, ulama-ulama kita yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasul. Bagaimana cara memuliakan bangsa kita dijajah dalam keadaan miskin, tidak punya kekuatan apa-apa, bahkan sudah banyak yang tidak kenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nggak mungkin. Bahkan padahal yang paling sedih melihat kondisi ini bukan siapa-siapa, yang paling sedih adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Anittum bil mu'minin. Maka para ulama-ulama berkumpul bagaimana memuliakan umatnya Rasulullah, bagaimana memuliakan cinta-cintanya Rasulullah yang pada waktu itu sangat menderita, hak dan martabatnya diinjak-injak oleh para penjajah. Bagaimana para ulama-ulama berkumpul bagaimana bisa memuliakan cinta-cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 350 tahun kalau kita mengatakan dijajah oleh para penjajah, sebenarnya 35 tahun itu bukan hanya berisi tentang kekejaman para penjajah, tapi 35 tahun itu juga berisi tentang ratusan bahkan jutaan darah para kiai-kiai santri yang punya perhatian, punya cinta sebagaimana cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada waktu itu umatnya sangat disengsarakan. Maka para ulama mendirikan, ayo bareng-bareng kita sama-sama muliakan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dengan apa? Dan ini sudah diperintahkan, peringatkan oleh Rasulullah. Nah, kalian ingin menyelesaikan sendiri, nggak mungkin. Makanya Rasulullah mengatakan, yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah akan senantiasa diberikan kepada suatu kaum
kalau kita masih mau bersatu bersama-sama. Dan bagaimana cara kita memuliakan? Makanya para ulama-ulama kita mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul kebangkitan para ulama. Untuk apa? Untuk memuliakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memuliakan dan melayani cinta-cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, demi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita bersatu di dalam suatu komando, di dalam suatu wadah yang sudah dibentuk oleh para ulama-ulama yang misi besarnya adalah memuliakan umatnya, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nomor satu. Yang kedua, ini sudah. Yang kedua, yang pertama syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perlu kita ingat bahwa besok ketika manusia dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, terus kemudian ada yang masuk hisab, faminhum man syaqiyun wa minhum man sa'id, ada yang masuk surga dan ada yang masuk. Ini ada satu kelompok kaum yang belum dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu. Yang perlu dimasukkan dulu itu siapa? Seorang mujahid, seorang kaya yang mendermakan hartanya, seorang pemimpin yang adil. Kemudian para ulama-ulama Allah ini, kelompok kaum ini termasuk ulama, protes sama ya Allah, ini orang kaya tapi dermawan. Dia mau dermawan itu karena apa? Karena saya ajarkan dia masuk surga. Kok saya nggak dimasukkan? Apa kata Allah? Posisi kamu itu seperti malaikat. Oleh karena isfa'u, kamu harus memberikan syafaat dulu kepada orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau kenal, baru kamu masuk surga. Nah, kita berjamiah Nahdlatul Ulama. Pertama, di samping kita ini ingin memuliakan cinta-cintanya Rasulullah, meneruskan perjuangan Rasulullah, menyenangkan hatinya Rasul. Yang kedua, kita mengikuti para ulama agar supaya kita juga mendapatkan syafaatnya para ulama. Dan Nahdlatul Ulama ini adalah warisan para ulama-ulama yang mencintai Rasulullah, yang punya misi yaitu untuk memuliakan cinta-cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, berbanggalah, berbahagialah kalau kita sekarang ini menjadi warga Nahdlatul Ulama. Berbanggalah, berbahagialah kalau sekarang ini masih ada rasa cinta di dalam diri kita terhadap Nahdlatul Ulama. Karena rasa itu bisa sudah cukup menjadi bukti, cukup menjadi saksi bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai para ulama, termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya misi yaitu ingin memuliakan cinta-cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini artinya mana? Ayo kita baca bareng-bareng semuanya. Satu, ayo monggo, kita tabur, kan komplit. Man, jangan ngantuk semuanya. Ayo, ayo mulai. Man,
bukan karena ulama-ulama yang sekarang ini membuat wadah Nahdlatul Ulama, apakah kita masih akan bisa berkumpul seperti ini? Kalau bukan karena ulama-ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini, apakah kita sekarang ini masih akan mengatakan NKRI? NKRI? Kalau saya bertanya, kalau orang lain, NKRI? Kalau tentara saya bisa paham, ada yang gaji, ada yang siapa kita? NKRI? Yang gaji kalian jogo NKRI siapa? NKRI? Pancasila? Yang gaji kalian mempertahankan NKRI dan Pancasila itu siapa? Siapa? Wong Banser aja suruh jaga kini malah beli seragam sendiri. Siapa yang gaji? Hah? Coba lihat. Itu fatayatnya mana? Muslim udah pada pergi semuanya gitu. Nah, itu seragamnya beli sendiri apa ada yang belikan? Padahal simbol kita NKRI. Siapa yang gaji? Siapa yang gaji? Kalau bukan karena Nahdlatul Ulama, siapa ada nggak yang NKRI? Siapa kira-kira yang bilang seperti itu? Oh, simbol NKRI. Ini yang ini yang menyebabkan ada siapa? Kiai NU. Mbak Kiai NU dari Klaten yang sekarang menasio dan tidak pernah di Pancasila. Sopo yang gaji siapa? Yang gaji siapa? Seragam beli sendiri, kantor cari sendiri, bayar listrik. Kalau ya kan ada kegiatan urunan ngomongnya NKRI, luwih lantang daripada yang dibayar. Tapi nggak pernah ini. Karena yang kita inginkan adalah memuliakan cintanya Rasulullah SAW, memuliakan cintanya Rasulullah SAW. Kenapa kita? Siapa kita? Karena kita adalah warga Nahdlatul Ulama yang mengikuti para ulama yang kita ikuti apa? Yaitu ajaran baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk memuliakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita besok ingin dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berbanggalah, berbahagialah kalau sampai saat ini kita masih menjadi warga NU. Menjadi warga NU. Karena sejatinya kita berjuang di NU itu bukan untuk pengurus, juga bukan untuk siapa? Pengurus, bukan untuk pengurus, tapi untuk memberikan pelayanan dan perkhidmatan terhadap cinta-cinta luhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya itu kadang-kadang saya sudah penasaran. Ada orang minta doa kepada saya, Gus, mohon doa. Kenapa? Semoga anak saya itu menjadi anak yang sukses, diatur muda. Gus, doakan saya minta ijazah agar supaya istri atau suami saya lebih mencintai saya lagi. Karena apa? Kalau dulu sebelum menjadi suami saya, tiap menit saya di SMS, Dek, di mana Dek? Sudah makan Pak belum?
1 jam lagi SMS lagi, Dek. Lagi apa? Sudah makan atau? Memang saya kita tiap hari kon makan terus. Tapi setelah menjadi suaminya, menjadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kira-kira kalau pergi masih suka SMS tiap jam apa enggak? Oh, jujur loh. Malah kadang-kadang kalau kita SMS duluan merasa apakah sekarang ini pasangan yang tidak mencintai saya lagi? Atau cintanya lebih berkurang sekarang? Bagaimana agar supaya keluarga saya itu dan cinta keluarga saya itu, anak-anak saya lebih sukses? Pertanyaan saya cuma satu. Kalian minta ijazah, langsung perlu ijazah. Saya tanya, Bu, Pak, kalian ngurus NU atau tidak? Pertanyaan cuma satu. Kalian ngurus NU atau? Semua bertanya, apa hubungannya NU dengan anak saya? Apa hubungannya NU dengan keluarga? Saya jawab, bagaimana cintanya? Kalau cinta kalian akan dijaga oleh Allah kalau kalian menyia-nyiakan bahkan menyengsarakan cintanya Rasul. Siapa itu? Umatnya Rasulullah SAW. Bagaimana suami kalian akan cinta suami sama akan dijaga oleh Allah kalau kita tidak bisa menjaga cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sejatinya bahwa kita itu berjuang di Nahdlatul Ulama bukan karena apa-apa, tapi karena menjaga cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ana laulakum kafama ahubbukum kaifama ahwakum man ana makanya wajar kalau ada pejabat kok ingin mendapatkan cintanya Rasulullah, maka cintailah cintanya Rasul, maka cintailah Nahdlatul. Nah, orang iso mencintai atau menghormati minimal jangan sampai menyakiti. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para kekasih-kekasih Allah dan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? NKRI Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.